Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bare. Oke, kali ini kita akan belajar hal baru, yaitu tentang mesin-mesin listrik. Oke, nah di sini pada pertama kali ini, atau yang pertama, part pertama ini, kita akan belajar dasarnya dulu, yaitu tentang trafo, motor DC, motor AC, dan motor BLDC. Kita akan kayak apa itu trafo, motor DC, motor AC, BLDC, dan mungkin jenis-jenisnya nanti. Nah, sekarang kita bakal nyoba apa itu merangkum materi dari buku ini yang buku ini itu juga ada rangkuman dari kayak trafo tadi, kemudian motor DC, motor AC, dan motor BLDC. Nah, ini bisa kalian cari buku seperti ini yang mengandung materi tadi, keempat tadi. Kemudian kita akan mencoba notebook, Gemini notebook, guna nanti kita akan membuat PPT dengan materi seperti tadi. Nah, setelah tampilan awal Gemini notebook ini, kita bisa create new notebook, kemudian kita tunggu. Nah, setelah masuk ini, kita upload file. Misal buku tadi kita download, kita masukkan buku ini, nah kita open, kita tunggu sampai ini bentuk melingkarnya selesai, seperti loadingnya selesai. Nah, setelah sudah tidak seperti bentuk loading, tidak mutar-mutar, nah ini dia akan tengahnya kayak tampil apa ya, rangkuman singkatnya lah, seperti sinopsis bukunya. Nah, jika ingin membuat PPT-nya, kita bagian kanan tuh ada slide deck, kita klik. Nah, kita masukin apa namanya, kayak apa yang pengen kita masukkan di dalam PPT itu seperti contohnya ya, buat materi dari sumber dengan rincian sebagai berikut. Satu, materi draft itu seperti pengertian dan jenis kemudian motor AC kita samakan saja motor ke motor DC, maaf, motor DC. Selain pengertian dan jenis-jenis, bisa tambahkan materi yang tercakup kategori keempat materi di atas. Nah, ini promnya kita bisa menggunakan seperti ini. Kemudian kita generate. Nah, jika mutar-mutar seperti ini, kita tunggu saja. Nah, setelah sudah jadi, yang slide deck-nya nanti akan menampilkan di bagian kanan bawah ini. Nah, ini contohnya, viewer. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan promnya seperti ini kan, buat materi. Dan pastikan pakai bahasa Indonesia. Tadi settingannya belum diubah, terus tak diubah lagi. Ini, terus language-nya pakai bahasa Indonesia. Kalau English, jadi dia bahasa Inggris. Nah,
arsitektur energi elektromagnetik. Nah, di sini nanti ini tuh kita akan bahas tentang seperti transformator, motor AC, motor DC, dan motor DC yang menggunakan apa ya magnet lah, elektromagnetik dari lilitan-lilitan tersebut. Nah, ini tuh ada statis tanpa gerakan, contohnya transformator, dia itu cuma lilitan-lilitan saja. Kemudian ada dinamis atau putaran seperti motor, ya motor AC, motor DC, dan motor BLDC atau brushless DC. Nah, transformator. Transformator itu terdapat komponen terdapat kumparan primer, lilitan primer yang di kiri ini. Kemudian terdapat juga kumparan sekunder yang berada di kanan. Kemudian ada flux yang berbentuk persegi. Oh, nah, rumusnya itu E1 per E2 sama dengan N1 per N2. Kemudian trafo. Trafo itu jenisnya ada trafo distribusi, yaitu menurunkan apa itu tegangan, misal dari yang PLN pusat ke rumah-rumah warga. Kemudian auto transformator, dia itu cuma terdapat satu kumparan. Kemudian ada trafo instrumen, trafo arus khusus arus, dan PT itu untuk tegangan. Kemudian ada trafo khusus, seperti untuk lampu neon, untuk lampu frekuensi tinggi, atau impedansi tinggi. Kemudian ada sistem pendingin dalam trafo, ada pendinginnya menggunakan minyak, yang level 1 itu ada minyak, minyak atau oli. Kemudian ada kipas yang kedua. Kemudian ada kombinasi antara kipas dan oli. Nah, kemudian kita masuk ke motor AC. Motor AC itu terdapat stator dan terdapat rotor juga di bagian tengah. Rotor itu bagian yang berputar, stator itu yang tetap. Nah, di sini tuh ada prinsipnya itu konduktif, dia itu untuk menggerakkan rotor tanpa kontak fisik. Kemudian kan ada kecepatan rotor, dia itu bisa slip. Slip itu bergerak lebih lambat daripada medan stator ini sendiri. Kemudian motor AC itu ada dua jenis berdasarkan fasanya, ada tiga fasa dan satu fase. Nah, tiga fase itu seringnya untuk standar industri, kemudian satu fase itu untuk yang kecil, misal kayak pompa lah, pompa yang satu fase. Kemudian ada jenis berasa pendinginnya, ada yang pendinginnya menggunakan kipas atau TEFC, Totally Enclosed Fan Cool. Ada yang tanpa pendingin, yaitu TENV, Totally Enclosed Non-Ventilated. Kemudian ada drip proof, dia itu ventilasinya ya di bagian bawah untuk melindungi dari cairan air. Sebenarnya yang tutup juga nggak apa-apa, cuman dia terdapat celah udara ya, biar dapat membantu mendinginkan. Kemudian ada explosion proof, dia tuh yang cangkangnya tebal, untuk misal ada yang berisiko tinggi lah, ruang apa itu lingkungan berisiko tinggi. Kemudian ada motor DC. Nah, motor DC itu kayak komponen utamanya ada motor, ya bener, apa itu stator dan rotor. Kemudian ada sikatnya untuk yang menggerakkan rotornya itu, komutator dan sikat. Dia itu menyalurkan arus DC ke komutator yang berputar ini. Atau yang tadi kan rotor tadi ya. Mirip-mirip sih. Kekurangannya dia itu lama-lama jika sering dipakai dia bakal aus dan perlu diganti. Nah, motor DC itu ada sun, kompon,
dan kombinasi. Nah, yang umum itu apa ya? Sebenarnya nggak ada yang umum, sebenarnya tergantung nyari apanya. Biasanya itu kalau kompon itu torsinya tinggi, tapi kecepatannya itu kurang. Biasanya itu dibuat ekskavator atau mesin giling. Kemudian SAN itu kecepatannya konstan, tapi tidak untuk yang terlalu berat banget. Contohnya seperti mesin bubut, konveyor presisi. Ini ada permanen magnet dan lain-lain. Seri. Seri itu seri. Kompon itu gabungan antara SAN dan seri paralel dan seri. Kompon itu gabungan dari itu. Kalau seri, dia itu torsinya itu besar, tapi kecepatannya lebih lambat daripada kompon, daripada gabungan. Nah, itu untuk biasanya untuk lokomotif, truk derek atau derek yang kargo di pelabuhan itu. Nah, motor DC itu nggak hanya DC biasa, ada ya tuangannya yang lebih baru yaitu ada BLDC atau brushless DC. Nah, dia itu tidak menggunakan sikat sikat karbon yang aus. Jadi dia itu menggunakan komponen elektronik. Nah, di sini dia itu ada rotor bila atas, ada magnet permanen, ada kumparan tembaga porostatis. Nah, dia magnet itu berputar karena ada ininya, komponen elektroniknya sendiri. Nah, keunggulannya dia itu nggak bakal ngubah apa itu ganti sikatnya juga gesekan mekanisnya juga dieliminasi sendiri murni panas serba langsung ke habis. Jika yang DC klasik itu kan ada sikat karbonnya. Nah, kelemahannya dia itu ada gesekan mekanis. Nah, juga dia juga panasnya terjebak di dalamnya. Nah, ini untuk apa ya? Pengganti sikat mekanis jika dia di fase A, putarannya di sini, dia akan mengirimkan ke sensor efek. Ada fase B juga, fase C juga. Kemudian ada inverter dan lain-lain. Sensor efek Hall, dinat, secara teknis. Jadi di situ sebenarnya itu motor AC 3 fase yang disuplai sama inverter itu sendiri dengan closed loop dari sensor. Sehingga dia itu kayak masuk ke apa ya? Jadi nggak sebenarnya nggak benar-benar DC. Salah teknis saja sebenarnya. Nah, ini ada apa ya? Rekayasa lah dari arus AC, terus dia di dioda dijadikan arus DC. Nah, dari arus DC ini, dia inverter menjadikan dia nilai PWM. Nilainya bisa di positif, bisa di negatif. Yang dianya inverter ini menggerakkan arah motornya itu. Misal plus itu arahnya ke searah jarum jam, minus itu berlawanan arah jarum jam. Yang dia akan menggerakkan motor ini sendiri. Ya ini untuk contoh apa ya kelebihan kekurangannya secara tabel dan motor. Ya, dia itu mekanismenya kalau AC kan nanti magnetik, DC itu mekanik, nah BLDC itu elektronik. Nah untuk ketangguhannya jelas, sebenarnya kan motor AC memang untuk skala industri, tapi BLDC juga sudah cukup lah. Tapi tetap banyak untuk yang digunakan tetap motor AC. Kemudian pemeliharaannya itu AC dan BLDC itu tuh tidak perlu perawatan lebih kayak apa ya
perawatan lebih toh, apa ya? Ya perawatan komponen lah, bisa bergantian. Yang rutin loh ya, bukan karena misal keausan itu keausan kan di luar komponen kan. Misal nek motor DC kan tadi kan perlu diganti sikatnya setiap berapa lama karena ada habis kan. Kalau motor AC dan BLDC kan tidak perlu diganti apa-apanya bila yang habis. Nah, biaya awalnya motor AC itu sangat murah sekali. Motor DC itu ya lumayan karena dia perlu mengganti apa ya karbonnya sikatnya. Dan BLDC itu mahal, sebenarnya mahal karena terdapat komponen elektronik. Untuk torsinya itu ya sebenarnya semuanya tergantung, tergantung tegangan, arus. Nah, dia tuh AC motor AC itu didominasi di daerah pabrik-pabrik. PLDC itu sering banget digunakan di misal robotika, kemudian di mesin bor. Nah, motor DC udah mulai berkurang. Sekarang menggunakan AC converter yang seperti BLDC itu. Nah, ini ada beberapa fungsi dari masing-masing materi tadi seperti trafo motor. Nah, untuk trafo, dia kan kayak distribusi tegangan kan. Ya, jaringan listrik makro gardu induk. Kemudian ada motor AC yang digunakan di pabrik. Setiap hari dia bekerja terus seperti aplikasinya seperti pompa air industri, konveyor dan lain-lain. Kemudian untuk torsi motor DC yang lama umum, dia tetap digunakan di lokomotif tua yang lama-lama lah biasanya. Kemudian motor BLDC itu ya robotik, komponen robotik, lengan tangan robotik, jadi seperti itu. Nah, dulunya mesin itu terbatas karena menggunakan tembaga dan gesekan murninya. Nah, sekarang dan untuk bergerak ke masa depan, dia itu udah menggunakan transistor IGBT, komputasi yang sekarang sudah tinggi speednya biasanya, terus menggunakan PWM juga. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya kontaktor. Nah, kontaktor itu apa? Dia itu saklar, tapi saklarnya tuh super. Dia itu bisa menahan tegangan tinggi, arus tinggi gitu kan. Nah, arus di kanan itu kan jika kalian terlihat ya, itu seperti ada motor yang di kirinya tuh ada saklar. Saklar itu kan kecil dan di tengahnya tuh kayak ada perantara gede banget kayak dilihat kan. Maafnya besar kan. Dia itu kontaktor merupakan nilai yang merupakan untuk tugas besar seperti motor tiga fasa. Nah, alat itu memungkinkan kita untuk menyalakan mesin raksasa dari jarak jauh maupun jarak dekat dengan aman. Hanya menggunakan sedikit aliran listrik. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu menggunakan magnet, seperti dorongan magnet. Nah, pertama, dia itu listrik kecil dia itu masuk di kayak lilitan yang bawah kumparan ini. Nah, listrik kecil dia akan masuk set, ya. Waktu dia masuk, dia menciptakan medan magnet. Nah, medan magnet ini akan mendorong apa ini logam bagian ini sehingga dia itu nempel di bagian atas. Saat bagian atas seperti kabelnya itu, kabel kan dalamnya ada logamnya pasti kan. Ketika logamnya saling terhubung, berarti kan dia mengalirkan aliran listrik, tegangan dan arus juga. Nah, dia itu kekuatan itu seperti 1:10. Dengan daya listrik kecil, contohnya 212 volt ampere, yang cukup untuk nyalakan lampu kecil, dia itu dapat bisa ngendaliin motor tiga fasa yang kurang lebih tegangannya 215,120 volt ampere yang berkali-kali lebih gede lah, 215.000 ya ini.
Nah, dia itu juga dapat menyelamatkan kita karena dia itu menggunakan perantara magnet. Tidak ada kontak fisik antara tombol yang ditekan dengan kabelnya itu sendiri. Nah, ini ada ringkasan untuk kontaktornya yaitu saklar biasa itu untuk mengendalikan seperti lampu, kipas. Nah, kemudian tapi kontaktor dia itu khusus untuk industri skala besar seperti motor, motor AC 3 fasa. Kemudian saklar biasa kan tegangannya kecil, di 20 volt lah biasanya. Nah, kalau kontaktor dia itu sampai ribuan volt dan arusnya itu lebih dari 10 ampere biasanya. Nah, apa ya? Kalau rumah tangga kan biasanya di bawah 10 kebanyakan. Kontaktor tuh untuk industri bisa lebih dari 10 ampere. Nah, cara kerjanya kalau biasa kan mekanis. Seperti geser kabel aja secara ditekan. Nah, kalau kontaktor itu elektromagnetik, digerakkan sama gaya magnetnya dari jarak jauh. Seperti tadi, kumparannya dialiri listrik gitu, seperti itu. Nah, kalau saklar biasa kan hitungannya aman karena tegangannya kan kecil. Nah, kontaktor itu ya aman, cuman dia itu berbeda keamanannya. Nah, yang tadi kan yang biasa kan mendekati kabel. Nah, kalau kontaktor itu cukup jauh dari kabel yang tegangan tinggi, sehingga dapat terisolasi. Kita tuh benar-benar aman dari tegangan tinggi dan arus tinggi. Nah, ini ada mind map untuk praktikum mesin-mesin listrik. Nah, ini ada sekian. Untuk pertemuan 1 sampai 4 kita akan di materi transformator. Kemudian saat 5 sampai ke 7 kita masuk ke motor DC. Setelah itu yang ke-8 nanti kan UTS. Ke-9 itu kembali ke motor DC lagi. Kemudian pertemuan 10 sampai 12 itu motor induksi. Kemudian 13 sampai 16 itu apa itu? Mesin sinkron dan UAS. Nah, ini kesimpulannya. Satu transformator 1 sampai ke 5, mesin DC dari 6 sampai 9, mesin induksi dari 10 sampai 12, mesin sinkron dari 13 sampai 15. Nah, di awal ini kita akan juga nyoba program untuk mesin-mesin listrik, masih kayak pengenalan, tapi dalam menggunakan program. Nah, di sini kan kita karena menggunakan matematika, kita akan mengimport library matematika, kemudian kita kayak inisiasi kayak variabel, variabel, apa ya, kayak kategori transformator ada apa aja, masuk di bagian sistem, dan nanti kita akan nyetak. Nah, di sini ada 4 contoh nanti. Nah, di sini kan ada diketahui V1, N1, N2. Transformator kan dia kan ada tegangan, tegangan primer, sekunder, lilitan primer dan sekunder. Nah, di sini ada rumusnya untuk rasio berapa. Kemudian untuk misal pengen mencari tegangan sekunder yang diketahui tegangan primer dan rasionya. Kemudian ada di sini motor DC diketahui tegangan, arus, apa itu putaran RPM, torsi. Ini ada rumus juga pin, omega, eta. Kemudian yang ketiga ini juga ada motor induksi, ada F, Pols, NR, ada NS, lilitan juga, ada lilitan stator, rotor, NR kan rotor, NS itu stator, slip, kan motor induksi juga bisa slip. Kemudian ada contoh mod 3 fasa, ada VL, IL, dan PF. Nah, ini ada rumusnya. Ya, coba kita jalankan. Nah, ini
Nah, saat dijalankan tadi kan keluar awalnya nih peta mesin listrik. Nah, di sini kan sudah ada diketahuinya. Ini ada rumusnya. Di sini di outputnya kita tinggal keluarannya berupa tegangan, tegangan sekunder, dan rasionya. Rasio kali dulu. Ya tadi trafo itu keluar hanya 5 dan tegangan sekundernya sama dengan 24 volt. Kemudian ada motor DC, dia juga mencari pinnya apa ya Pin nanti. Pin apa itu daya buat. Kemudian ada Omega, ada daya mekanik. Kemudian ada motor induksi yang kecepatan statornya 1200 rpm. Kemudian untuk mencari NR itu sudah diketahui juga ini 1440 dan slip itu rumusnya ini jadi juga NS kurangi NR kemudian dibagi dengan SNS. Kemudian dari tiga fasa bisa kita ingin mencari dayanya, rumusnya ini SGRT akar 3 dikali VL kali IL kali PF. Jadi seperti itu untuk contoh programnya. Nah, apa perbedaan dari simulator seperti yang di kiri itu Cat Esimu, kemudian Python atau Colab, dan Node.js. Nah, Cat Esimu itu merupakan simulator untuk mensimulasikan apa itu mesin listrik seperti motor DC, motor AC di dalam software sebelum kita misal nerapin di dunia nyata. Kemudian Python atau Colab itu merupakan software untuk memprogram sesuatu, memprogram Python misalnya gitu. Atau enggak misal sebelumnya kan kita udah nyoba berhitung pakai Python kan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada Node.js. Nah, Node.js ini dia itu software untuk membuat sebuah website atau enggak IoT kan ada websitenya. Nah, kita bisa membuat websitenya menggunakan Node.js ini sebagai backend-nya. Nah, ini kan sudah bagian terakhir sebelum pertemuan yang part kedua yang harus kita pahami yang dari materi ini kurang lebih kita itu paham dulu apa itu prinsip transformator. Kemudian kita juga paham rugi inti besi dari transformator tersebut. Kemudian kita trafo kan arus AC. Nah, kita harus paham rangkaian AC itu seperti apa, jenis karakteristik dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih.